Oke, selamat datang kembali di channel Studio with Afif. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang web server, terutama kita mengimplementasikan pada Debian di virtual machine menggunakan VirtualBox, dan Debian yang saya gunakan menggunakan Debian 10. Dan ini salah satu gambaran umum ya, atau gambaran how to work, maksudnya bagaimana web server itu bekerja. Jadi yang namanya server itu kan menampung semua data-data. Jadi dengan istilah server itu, yang berarti web server itu merupakan server yang menyimpan data-data untuk web, ya entah itu dokumen HTML, gambar, terus CSS style, sama file JavaScript. Kan yang kita ketahui untuk web itu kan ada 3 komponen yang terpenting itu ya teman-teman, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, dari itu web server itu terhubung ke internet, atau kita bisa lihat menggunakan browser. Ya, contoh pada kita lihat seperti di web servernya si appsdiagram.net ini. Dan untuk itu web server itu menampung aplikasi atau yang disebut web app, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung buka VirtualBox-nya. Setelah itu ini kan masih bekas dari kita ngonfigurasi SSH ya teman-teman. Jadi kali ini kita ganti aja namanya Apache 2 dan PHP, karena kali ini kita menggunakan Apache 2 dan PHP sebagai web server, dan juga dan gak kalah populernya itu kita menggunakan Nginx. Jadi kita praktek dari kedua web server yang udah gak asing lagi. Oke, yang pertama kita setting dulu Apache 2 dan PHP. Untuk setting networknya jangan lupa untuk bridge adapter ya teman-teman, agar lebih mudah untuk terhubung ke internet. Sebenarnya untuk konfigurasi Apache 2 atau Nginx atau web server ini cukup mudah sih teman-teman, karena yang kita perlukan hanya instalasi dan sedikit konfigurasi aja. Kita masuk ke virtual machine-nya. Setelah itu jangan lupa diupdate dulu apt-nya atau package manager dari Debian. Oke, setelah itu perintah apt install PHP 7.3. Setelah itu Apache 2. Biasanya kalau di tab gini ada versi lainnya gitu, atau aplikasi yang berhubungan dengan Apache 2. Kita gak butuh, langsung install. Setelah itu yes.
Oke, kita tunggu, tergantung koneksi internetnya ya teman-teman. Oke, sedikit lagi udah selesai. Setelah itu kita lihat PHP versinya benar 7.3. Sekarang kita lihat di browser ya. Kita lihat IP-nya, kita cek langsung di browser. Ternyata benar teman-teman. Setelah itu kita konfigurasikan di etc apache 2 sites available 000 default.conf. Setelah itu di antara kedua server admin sama dokumen root ini kita kasih sebuah komen yang berisi directory index.php sama index.html. Jadi nantinya atau dimana dokumen root ini kan menyimpan file untuk kita expose ke web servernya. Nanti directory index dengan cepat dia kalau ada file yang berextend atau berformat PHP, dia akan munculkan PHP-nya dulu. Kalau ada .html maka menampilkan HTML. Kita di full screen dulu, Ctrl X Y. Setelah itu service apache restart. Setelah itu cara mengeceknya, kita buat satu file di tempat dokumen rootnya itu teman-teman, di var www/html. Langsung kita kasih file yang berekstensi atau format PHP dengan kasih php.info atau php info. Kita save, kita lihat, refresh, maka dia akan muncul langsung informasi PHP yang terinstall pada virtual machine-nya ini. Atau sebaliknya kita mau menampilkan HTML ya teman. Oh, ini defaultnya, berarti kita cd dulu ke var www.html, kita move dulu namanya kan index.html kan secara default kan dari apache 2 nya, kita namain aja default.html biar gak nganggu gitu. Kebalik. Setelah itu kita bikin indeksnya.
sebentar, kita tulis saja di text edit kode editor ya teman-teman, bisa menggunakan Sublime atau VS Code. Saya pakai VS Code. Oke. Misalkan contohnya kayak gini, kita remote aja biar bisa dikopas. Jadi salah satu keuntungan dari SSH, kita bisa mengkopas ke file dimana kita yang di remote itu. Sedangkan kalau langsung di virtualnya kita nggak bisa kopas di sini. Jadi exit aja, biarin di www/l/ nah ini langsung klik kanan, paste. Oke, save, kita refresh. Oh ya, ini kenapa gak berubah, karena yang diindekskan dulu kan .php. Jadi kita coba di rename aja yang PHP nya tadi, default. Jadi kalau di refresh, maka index.html nya itu yang terekspos ke web servernya. Itu yang Apache. Sedangkan untuk sedangkan untuk yang Nginx ada sedikit tricky atau berbeda ya teman-teman. Kita matikan dulu virtual mesinnya yang ini, kita coba yang Nginx. Start. Nanti trikinya itu di bagian dimana kita konfigurasi Nginx pada PHP. Nanti ada konfigurasi PHP dalam defaultnya apa sih Nginx nya gitu. Good. Masuk. Jangan lupa apt nya diupdate dulu sebelum kita memulai untuk menginstal dan konfigurasi sebuah aplikasi. Oke, setelah itu sama sebenarnya kita install Nginx, terus PHP versi 7.3. ini ditambahi FPM ya. FPM nya ini itu teknologi yang maksudnya dimana berbeda dari PHP yang biasa. Dia ada yang lebih cepat gitu. Kita tunggu proses dari downloadingnya.
lagi-lagi proses dalam downloadingnya ini yang lama waktu menginstal PHP-nya, karena memang cukup besar teman-teman. Oke, setelah itu kita ketik perintah URL untuk mengetahui apakah berjalan dengan baik Nginx nya. Kita install dulu URL nya. Setelah itu kita lihat, ternyata berdasarkan URL-nya berjalan dengan baik. Kalau HTTP dengan status 200 berarti itu berjalan dengan baik. Oke, kita lihat. Bentar, kita cek dulu IP-nya. Si Verton masih. Sama. Berhasil teman-teman. Setelah itu kita konfigurasi seperti tadi di nano etc Nginx sites available default. Setelah itu ini benar rootnya var www itu, ini tambahin aja untuk kita bisa manggil PHP info, tambahi index.php di sini. Oke, save service Nginx restart. Oke, untuk memastikan konfigurasi benar atau enggak pakai Nginx min t. Setelah itu kita masuk aja ke var www html karena secara default ada file ini, gak apa-apa, kita namain aja PHP infonya. PHP info save. Bisa juga restartnya versi kayak gini. Oke, setelah itu kita refresh. Nah, ini
gak muncul php.info malah download. Itu karena di konfigurasi Nginx memang rada tricky, makanya itu kita perlu tambahan konfigurasi untuk PHP nya sendiri. Ada di location/php, terus ini parameter tambahannya gitu. Oke, setelah itu ini agak besarin dikit biar pas masuk ke bukan index PHP nya ini. Nah ini udah ada cuma belum diaktifin. Try terus DRI 464. Setelah itu ininya ini setelah itu tambahin juga konfigurasi fast CGI index.php. Kita save, seharusnya bisa sih. Oh, kalau nggak bisa harus full seperti ini, di remote aja caranya. Setelah itu masuk kok ini oke masuk. Oh iya, ini ada kesalahan kata titik koma. Kalau kata Pak Sandika jangan lupa titik koma. Start. Oke, masih salah, berarti memang kurang konfigurasinya, harus persis kayak gini. Ini aku lihat di sumber. Ini copy aja. Ganti include fast CGI params. Dengan sini paste di atas ini kan, paste ini
kurang F. Oke, ini baru bisa. Oh, belum. Itu udah. Oh ini ya, mungkin dia gak perlu ini. Setelah itu save. Nah, bisa. Baru deh. Refresh. Wah, kok bad gateway ya? Iya, padahal betul. Oh bentar, ini mungkin dari koneksi internetnya. Ya bentar teman-teman. Masih bad gateway. Kenapa? Coba kita reboot aja. Kalau masih gak bisa, kita lihat. Oh iya teman-teman, ya ada dua cara. Seharusnya pakai cara yang di atas. Tuh iya, lupa aku. Si bad gateway. Benar. Yang ini ganti aja. Fast kipasnya ini ganti Unix/var karena kita pakai PHP FVM. Kalau gak salah ini ada 7.3 ya. Ini duh, kok stop. Sama.
sama ya. Cek ngat run PHP oh paham PHP ya, mungkin salah foldernya itu teman-teman. Berarti nah baru bisa. Oke, sekian untuk tutorialnya kali ini, tapi saya akan mau memberi cuma apa ya, selain web server 2 ini yang terkenal, itu ada 2 teman-teman yang saya tahu, yang mungkin ini versi light dari light, versi kecil dari kecil, yang mungkin gak terkenal dari kalangan Anda. Ini ada yang namanya Hiwata web server,